Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar saudaraku? Doa dan harapan kami, kita semua tetap dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan. Pagi ini kita akan kembali bertemu di dalam acara Sapaan Teduh Pagi GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, tentu akan kita dasari dengan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur atas rahmat-Mu bagi kami hari ini. Engkau telah memberikan hari yang baru bagi kami, dan kami sungguh yakin berkat Tuhan akan tercurah bagi setiap anak-anak-Mu. Kami akan memulai aktivitas kami hari ini ya Tuhan, dan kami mau mendasarinya dengan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang membimbing kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita membaca kitab Amsal pasal 22 ayat yang ke-19. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan. Aku mengajarkannya kepadamu sekarang. Ya, kepadamu. Demikian bacaan firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pagi ini. Kitab Amsal ini dituliskan oleh Raja Salomo ketika dia sudah berusia senja. Tentu saja dia menuliskan kitab ini berdasarkan pengalaman kehidupan dan berdasarkan pengalaman imannya hidup di dalam hikmat Tuhan. Dia benar-benar merasakan bahwa hidup di dalam hikmat Tuhanlah akan mendapatkan keberhasilan, akan mendapatkan sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupannya. Sehingga dia ingin sekali agar generasi-generasi muda penerus bangsa pilihan Tuhan hidup di dalam hikmat Tuhan itu sendiri. Karena hidup di dalam hikmat Tuhan, setiap orang akan mendapatkan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Raja Salomo menempatkan dirinya sebagai orang tua yang sangat mengasihi anak-anaknya, yang sangat menginginkan agar anak-anaknya beroleh keberhasilan dalam kehidupan mereka. Siapakah orang tua yang tidak menginginkan agar anak-anak mereka sukses, anak-anak mereka berhasil, bahkan anak-anak mereka mendapatkan keselamatan di dalam kehidupan mereka. Oleh karenanya, Raja Salomo selalu mengucapkan pengajaran-pengajaran tentang hikmat Tuhan secara berulang-ulang dan tegas serta keras kepada generasi-generasi muda bangsa Israel. Di dalam ayat sebelum renungan kita ini dikatakan, pasanglah telingamu untuk mendengarkan pengajaran-pengajaran tentang hikmat Tuhan. Banyak sekali orang yang kelihatannya mau mendengarkan pengajaran-pengajaran, namun hanya melintas saja di dalam pendengaran mereka. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, atau masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Yang kedua, Raja Salomo juga mengatakan, setelah engkau mendengarkan nasihat-nasihat tentang hikmat Tuhan itu, engkau harus menyimpannya di dalam hatimu dan menyimpannya seperti barang atau harta yang sangat berharga, harta yang mendatangkan kebahagiaan di dalam kehidupanmu. Saudaraku yang terkasih, kira-kira apa yang mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan seseorang? Apakah ketika mereka sudah memiliki tabungan yang banyak, harta yang berlimpah, atau apapun? Tapi Salomo mengatakan, simpanlah hikmat itu di dalam hatimu, karena itulah harta yang sangat berharga, dan itulah yang menyenangkan hatimu. Kita bersuka cita, karena di dalam diri kita ada hikmat Tuhan. Yang ketiga, sesuai dengan renungan kita pagi ini, Raja Salomo mengingatkan agar firman Tuhan itu bukan hanya sekedar didengar dengan telinga saja, bukan hanya disimpan di dalam hati kita, tetapi menumbuhkan kepercayaan kita kepada Tuhan, menumbuhkan iman kita kepada Tuhan. Kita semakin yakin, kita semakin percaya, hanya karena Tuhanlah kita akan mendapatkan keberhasilan dalam kehidupan. Kita akan mendapatkan keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, melalui renungan kita pagi ini, kita sebagai orang tua harus menyadari bahwa kita adalah guru hikmat
yang memberikan pengajaran-pengajaran kepada generasi-generasi muda, kepada anak-anak kita tentang hikmat Tuhan, tentang kebenaran firman Tuhan, sehingga anak-anak kita bertumbuh secara jasmani, bertumbuh secara rohani, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mau mendengarkan dan mau menyimpan firman Tuhan, dan mau memperbaharui kehidupan iman mereka, sehingga mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang berkenan bagi Tuhan. Tentu saja kalau anak-anak kita menjadi anak-anak yang mau mendengarkan hikmat Tuhan, mereka menjadi anak-anak yang berhasil di dalam kehidupan mereka. Yang kedua, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kita juga sebagai orang tua, bukan berarti kita tidak membutuhkan pengajaran-pengajaran tentang hikmat Tuhan. Kita juga harus tetap belajar, kita juga harus tetap mendengarkan pengajaran-pengajaran tentang firman Tuhan, karena kita juga masih memiliki banyak tugas dan tanggung jawab dan pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tentu dengan hikmat Tuhan, kita semakin dimampukan untuk menjadi teladan dalam kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat. Tentu saja dengan hikmat kita semakin dimampukan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkenan bagi Tuhan. Tentu saja itu semua akan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas sapaan firman-Mu pagi ini. Engkau mengingatkan kami agar kami sebagai anak-anak Tuhan tetap berpengharapan kepada Tuhan ketika banyak tantangan-tantangan, banyak pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Mungkin saja itu adalah bahagian dari didikan Tuhan bagi kami, agar kami dapat kembali berada di jalan Tuhan, dan kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya Tuhan, Engkau mampukan kami agar tetap bersukacita di dalam segala situasi yang kami hadapi di dalam kehidupan ini. Dan pada saat ini kami mau berdoa secara khusus kepada anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan di GBKP Runggun Banjarmasin. Engkau berkati pendeta, penatua diaken, dan seisi keluarga mereka, sehingga mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan dengan penuh sukacita, semakin maju, semakin bertumbuh dan berkembang GBKP Banjarmasin pada masa-masa yang akan datang. Demikian juga kami doakan semua program-program pelayanan gereja. Tuhan berkati sehingga pelayanan-pelayanan dapat dilakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian juga kepada seluruh jemaat Tuhan, Engkau berkati agar termotivasi di dalam mengikuti semua kegiatan-kegiatan aktivitas pelayanan gereja. Apabila ada anak-anak Tuhan yang sedang mengalami sakit, penyakit, kelemahan fisik, Tuhan yang memulihkan mereka. Ketika ada anak-anak Tuhan yang sedang berduka cita, Tuhanlah yang memberikan penghiburan yang sejati bagi mereka. Ketika ada anak-anak Tuhan yang sedang menghadapi berbagai masalah-masalah dalam kehidupan mereka, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang menguatkan mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan anak-anak Tuhan di GBKP Runggun Banjarmasin, Engkau yang memberkati dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian juga kepada setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti acara Sapaan Teduh Pagi GBKP Kelasi Jakarta Kalimantan. Engkau berkati, Engkau kuatkan kami di dalam melakukan apa yang berkenan bagi Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan semua aktivitas kami hari ini di dalam tangan pengasihan-Mu, Engkau yang memberkati. Semua kegiatan kami dapat kami lakukan dengan baik. Terima kasih Bapa di atas semua itu. Ampunkan kami akan dosa pelanggaran kami, agar kami benar-benar layak disebut anak-anak Tuhan. Dengarkanlah, sempurnakanlah syafaat kami Bapa, karena kami datang berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajari kita doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan yang memberkati kita sekalian. Mejua-jua. Shalom.